Oke, hello guys, welcome back to Kira Channel. Malam ini kita coba untuk solve kata lagi di Code Wars. Kita solve isu, it's not issue, kata short number. Ini tingkat kesulitan di 7Q. Oke, kita langsung baca instruksinya aja. Finish the solution so that it short the passage in array of numbers. If the function passes in an empty array or null value, then it should return an empty array. Okay, for example, solution ada elemen nih, array yang isinya elemen-elemennya itu berupa angka atau integer. Ini elemen pertama 1, 2, 10, 50, 5. Nah, tugas kita adalah melakukan pengurutan dari elemen-elemen array ini sehingga menjadi 1, 2, 5, 10 dan 50. Ini contoh. Ini outputnya nanti. Kemudian ada solution or null. Jadi ada dua jenis tipe data, yaitu berupa array dan yang kedua berupa null. Nah, kalau misalnya parameter yang dilewatkan itu berupa null, maka kita harus melakukan return array empty array. Oke, kita coba dulu cari, bukan cari sih, pahami cara kerja algoritmnya dulu. Sebenarnya untuk apa? Banyak amat sih ini. Untuk apa? Cara kerja dari sort itu, sort numbers itu udah banyak sekali sebenarnya nama-nama algoritma pengurutan. Kalian bisa cari sendiri, tinggal di googling aja sorting PHP. Bukan sorting PHP, algorithm sorting. Nah ini ada banyak algoritma sorting yang udah ada, yang udah populer lah ya mungkin. Ini ada selection sort, bubble, insertion, merge, quick, heap, counting, dan lain-lain. Nah, yang bakal kita kerjakan nanti, saya nggak tahu ini masuk ke algoritma apa. Jadi kita ambil contoh aja kayak gini. Kita cari cara kerjanya. Misalnya ada ada elemen pertama itu kok ini. Kita rapiin dikit. Elemen pertama isinya kita buat 3, kemudian 10, mana ya, 2, 1, 1. Nah, output yang diharapkan itu jadi 1, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 10. Oke. Nah, algoritma yang bakal kita kerjakan nanti, cara kerjanya itu kita akan mulai dari yang apa? Melakukan komparasi antara elemen pertama, dimulai dari elemen pertama kemudian ke elemen selanjutnya. Jadi kayak 3 10 nih. 3 10 itu emang 3 lebih kecil dari 10. Jadi kita nggak lakukan swipe nilai dari elemennya. Ini kita buat indeks juga nih biar enak, indeks 0 1 2. Kok ke situ? Oke. 3 kemudian 4, rapin lagi. Oke, kita mulai dari ini. Jadi kita komparasi elemen yang kedua ini, ternyata elemen yang tiga tetap lebih kecil dari 0, jadi tetap langsung dilanjut next lagi 3 kedua. Nah, ketika 3 lebih besar dari 2, maka kita harus switch elemen, switch 2 10 kemudian menjadi 3 kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir berarti terakhir tadi kita harus nyatat di 2. Terakhir 2. 0 indeksnya yang kedua. Berarti kita mulai lanjut lagi nanti. Tapi ntar ini selesain.
Nah, jadi setelah di swap elemennya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita harus melanjutkan komparasi. Karena terakhir dua, jadi setelah swap kita akan lanjutkan ketiga nextnya. Yang ininya tetap nol ya. Jadi nol ke tiga, ke kedua. Oh, ketiga. Dua dan satu. Nah, dua dan satu ternyata dua itu lebih besar juga. Jadi ada swap elemen lagi. Satu ini ke 10, ini ketiga, kemudian ini kedua, ini ke satu. Nah, setelah berarti yang terakhir tadi itu di elemen 3 ya. Berarti kita lanjut lagi komparasinya karena 3, maka nextnya adalah yang elemen yang keempat. Kemudian kita lakukan komparasi satu ke satu. Nah, ternyata satu ke satu sama, nggak usah dilakukan swap karena nilainya sama. Nah, kalau misalnya sudah mencapai maksimum indeks, maka baru kita lanjut ke indeks yang kedua, dimulai dari indeks yang kedua lagi. Jadi yang ini indeks kedua, indeks satu ding. Indeks satu ininya reset karena ini indeks satu, yang nextnya itu berarti indeks kedua. Kita mulai dari yang sini dulu. 10 3, 10 3, 10 lebih besar dari 3, maka berarti ada swap. Kita ubah lagi elemennya, nanti berubah setelah swap menjadi seperti ini. 1 3, kemudian 10, kemudian 2, kemudian 1. Oke. 3 ya. Oke. 3 10 tadi udah. Berarti kita lanjut. Yang ini udah. Lanjut ke yang ke elemen ketiga. Nextnya komparasi mulai lagi lanjut ke yang ketiga. Berarti 32. Oh, ternyata 32 ini juga 3 lebih besar dari 2. Berarti ada proses swap lagi. Setelah dilakukan swap, nilai-nilai elemennya jadi berubah lagi menjadi seperti ini. Dengan indeks ke 0 itu 1, ini ke 1 menjadi 2, ini 10, ini 3, ini 1. Nah, kemudian 2 ke 1 di komparasi kedua 1, kita lanjutin lagi 2 ke 1, ini jadi keempat nih. Setelah dikomparasi 2 ke 1, ternyata 2 lebih besar dari 1, jadi ada proses swap lagi, kemudian hasilnya nanti jadi seperti ini. 1 1 10, kemudian ini 3, ini 2. Oke. Nah, karena ini udah mencapai maksimum indeks yang dikomparasi, maka lanjut lagi yang indeks kedua. Terakhir tadi kan indeks pertama udah sampai maksimum komparasinya. Indeks ke 1 udah sampai maksimum. Sekarang jadi lanjut ke indeks kedua. Nah, indeks kedua nih. Ini jadi reset lagi jadi ke nextnya 3 tuh. Indeks kedua 10 ke 3, 10 lebih besar dari 3, ada swipe lagi, kemudian 1, berarti 1, ini 3, ini 10, ini 2, karena udah saat sini lanjut lagi 3 ke 2, 3 ke 2, 3 lebih besar dari 2, lanjut lagi, ada swipe lagi, nilai jadi kayak gini, 2, 10, kemudian menjadi 3. Kemudian setelah itu selesai, ini udah mencapai maksimum, berarti lanjut lagi yang ketiga. Yang ini hapus aja sini. Nah, yang ketiga berarti next indeksnya yang keempat, berarti 3 ke 4, 3 ke 4, indeks ketiga dan indeks 4. Nilainya 10 dan 3, 10 dan 3 ini 10 lebih besar dari 3, jadi dilakukan swap lagi. Hasilnya nanti 1, 1, 2, kemudian 3, 10. Berarti kalau udah yang di terakhir ini apa? Indeks ketiga dan keempat berarti udah selesai dilakukan komparasi, berarti udah semua. Berarti ada 10 kali swap ya. Satu ini hasil 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 kali swap. Oke, kita setelah memahami cara kerja ini kita langsung konversi apa ya? Ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman PHP. Kita ngoding langsung aja. Oke, tadi ada pengulangan 2 kali, berarti ada for maximum index, ini max noms maximum index.
ini size of, kemudian noms. Karena size of ini jumlah dari elemennya, maksimum indeksnya jadi jumlah dari elemen dikurang 1. Oke, kok gitu. Oke, untuk for kita mulai pakai indeks i aja sih. I sama dengan 0, i kurang dari noms maksimum index i plus plus. Oke, and j sama dengan 0, j kurang dari kok gitu, noms maksimum index. Kita j plus plus, kemudian ada swap. Oke, noms ini setelah swap element, and kalau swap berarti ada noms, kemudian first element, first apa ya, elemen first index, nom noms first index yang pengen di switch, di swap, dan noms second index. Kalau bahasa Inggrisnya kebalik-balik, dimaklumin aja. Oke, first swap noms, jadi udah itu noms. Oke, kayak gini udah. Berarti kita buat tadi ada null, berarti ada buat sini. Kondisinya kayak gini. If noms sama dengan null, maka return array. Oke, sekarang kita isi swap elemen, kita buat functionnya ini buat noms aja sih, noms and then nom first index, noms second index, nom first noms. Oke, noms first index, noms first index. First indexnya itu i. Nah, kenapa malah ini i, kemudian ini first, and then ini j. Oke, ini return, kok return itu noms, return noms. Oke, kayaknya udah. Belum, fungsinya belum jalan ding. Fungsi ini kayak biasa tampung. Kalau kita mau swap itu harus ada ember penampung. Kalau dulu kan istilahnya ember-emberan. Time noms first index, kemudian ini aja biar enak. Oke, nilai itu ditampung, nilai first nom first indexnya ditampung ke temp, kemudian diganti nilai nom first indexnya diganti noms second index, kemudian jadi setelah itu nom second indexnya diganti menjadi temp ya. Nom first. Kita baca sedikit. Maximum size of noms maximum. Ini harus sama dengan ini kurang dari, berarti ini yang terakhir harus sama dengan noms. Kayaknya udah bener. Kita coba, kalau misalnya error nanti kita perbaiki lagi. Bener kan ada error. Trying to access array offset on value of type of null. Maksudnya apa sih? Trying to access array offset on value. Dengan tipe 0. Harus tipe 0 dari sini kalau 6 sama dengan solutions. If nom sama dengan solution 0, dan maka return array.
Kok gitu? Solution, swipe elemen. Hmm. Aduh, pusing lagi dah nyari error. Trying to access array offset value dari nilai dengan tipe no. Mana ada if noms sama dengan no, gak mungkin no lagi ding. Maximum size of noms maximum index i plus plus i j noms. Oke, noms ini noms maximum index juga, ini kurang sama j, ini j. Oh, kok nol lagi sih ini. J sama dengan i plus next satu plus satu ini. Oke, coba lagi. Offset. Oh. J trying to access stack trace. Tapi solution 15. Ada error di sini, nggak bisa baca di sini. 15 swipe element. So element noms ej, noms ej, noms ej, noms. Okay. Noms. I get nom first index times noms first index, noms second index, kemudian noms second index, kemudian time. Oh, nggak ada return. Return noms. Oke. Error lagi, identical. Apalagi tuh? 5 10 berarti tinggal 5 10 actual expected 5 10 10 50 expectednya aktualnya 1 2 5. Oh, 1 2 5 10 50. Ininya 5 10 kok gitu ya, 5 10. Oh, kebalik. If nggak ada, aduh nggak ada kondisi. If ini if nggak ada kondisi ininya, lupa. If nilai berarti noms i lebih besar dari noms j. Oke, noms if. Oke, benar harusnya sih. Oke, benar. Aduh, jadi lama. Oke guys, jadi gitu aja sih. Kalau misalnya di lapangan nggak ada orang bakal bikin algoritma sorting lagi, kalian bisa langsung pakai algoritma built-in PHP kayak sorting PHP kayak gini nih. Kayak sort, rsort, asort, ksort. Kalian bisa pelajarin sendiri. Oke, ini aja untuk hari ini. Ya, untuk kayak melatih logika pemrograman aja. Oke guys, sekian dulu untuk malam ini. Bye.